Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya terheran-heran karena perjalanan mengantar anak ke sekolah, kemudian di sekolah perjalanan pulang dari menjemput anak-anak dari sekolah, siswa-siswi mengenakan baju batik, baju kebaya. Saya bertanya-tanya, ada peristiwa apakah hari ini gitu, tanggal 21 April ini. Ternyata kemudian saya tahu bahwa ini adalah Hari Kartini yang setiap tanggal 21 April diperingati oleh kita semua. Tentu saja ini sesuatu hal yang penting ya, kita mengenang jasa, mengenang pengorbanan perjuangan dari tokoh-tokoh bangsa termasuk Raden Ajeng Kartini. Meskipun di kalangan para akademisi, para sejarawan, para intelektual ada diskusi di tokoh Raden Ajeng Kartini ini. Tentu itu adalah sesuatu yang wajar. Ada perbedaan penafsiran atas fakta sejarah, itu tidak mengapa karena bisa diuji secara ilmiah mana yang valid, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang lebih tepat, mana yang tidak. Tetapi yang tidak boleh dalam sejarah itu adalah penggelapan sejarah. Apa yang sudah fakta, realitas kemudian digelapkan demi kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan yang sempit dan tidak bermanfaat untuk banyak orang, untuk peradaban, untuk masyarakat. Sosok Raden Ajeng Kartini ini dianggap sebagai wanita paling menonjol dalam pengabdian, pengorbanan dan perjuangan terhadap hak-hak perempuan dan pemikirannya yang dianggap maju pada zamannya pada saat itu. Seolah kita tidak mendapati ada wanita-wanita lain yang ada di negeri ini pada saat itu yang juga memiliki pemikiran yang maju, pengorbanan dan perjuangannya yang luar biasa. Tapi kalau kita cek dalam catatan sejarah, tentu saja kita akan mendapati ternyata ada banyak sekali tokoh-tokoh perempuan ya, tokoh-tokoh wanita di bangsa ini di zaman perjuangan kemerdekaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam beberapa hal jauh lebih luar biasa, jauh lebih maju pemikirannya dan langkah nyatanya di masyarakat dalam memperjuangkan pendidikan, hak politik, hak ekonomi, serta kehormatan perempuan dibanding Raden Ajeng Kartini. Katakan saja Dewi Sartika, Rohana Kudus, lalu Cuk Nyadin, dan ratusan mungkin ribuan wanita-wanita lain, ribuan Serikandi lain yang luar biasa perjuangannya. Namun kenapa kemudian harus Kartini yang dijadikan sebagai simbol, ikon dari perjuangan perempuan? Nah, ini perlu dikaji juga secara jujur, secara adil, agar kita bisa menyadari bahwa ada banyak sekali pejuang-pejuang perempuan di negeri kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, sumbangsinya yang sangat besar kepada hak-hak perempuan di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Selain dari Raden Ajeng Kartini ini. Tetapi ala kulihal, Raden Ajeng Kartini juga kita harus akui memiliki jasa dalam tulisan-tulisannya, dalam pikiran-pikirannya, dan mungkin langkah-langkahnya. Salah satunya adalah mengalihkan beasiswa beliau kepada seorang anak muda bernama Agus Salim dari Minang, yang kemudian dikenal sebagai Haji Agus Salim, yang kemudian mendapatkan pendidikan dari beasiswa yang diberikan oleh Raden Ajeng Kartini, kemudian menjadi salah seorang tokoh bangsa, bapak bangsa, yang menjadi pahlawan nasional dan pejuang yang luar biasa dalam upaya kemerdekaan bangsa ini. Nah, di sisi lain juga kita harus melihat sosok Raden Ajeng Kartini yang dia adalah seorang muslimah yang memperjuangkan kehormatan wanita secara Islam ya, sesuai dengan syariat, meskipun di masanya itu tidak terwujud, tetapi dalam surat-suratnya yang disampaikan ke Aben Danon, seorang sahabatnya di Belanda,
itu dia banyak sekali menyampaikan keinginannya untuk memperjuangkan keindahan Islam itu. Pertanyaannya, kenapa kemudian Al-Quran tidak boleh diterjemahkan atau belajar Al-Quran tanpa terjemahan? Dia protes atas kebijakan kolonial pada saat itu. Dia ingin juga berislam secara baik. Nah, ini niat-niat seperti ini. Dan upaya-upaya seperti ini harus kita hargai dari sosok Kartini. Jadi Kartini tidak boleh dibawa ke arah feminisme sekuler, ke arah perjuangan kesetaraan gender yang lepas dari nilai-nilai agama, karena justru Kartini ini adalah seorang yang berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam. Kartini juga sekelas, ya boleh dikatakan begitu, dengan Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dua tokoh besar Islam. Maksudnya berada di jenjang yang sama pada saat itu ketika mengaji ke Kiai Soleh Darat, yang kemudian banyak menginspirasi Raden Ajeng Kartini untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Jadi Raden Ajeng Kartini tidak di posisi sebagai justru digambarkan sebagai penggugat ajaran Islam gitu. Beliau adalah penggugat nilai-nilai tradisi yang bertentangan dengan Islam. Salah satu buktinya adalah beliau kemudian rela untuk menjadi istri keempat ya dari Bupati Rembang ya. Sementara kalangan emansipatoris, kalangan feminis itu kan yang sekuler ya, itu anti sekali terhadap poligami itu. Ya, ada ideologi kebencian, kemarahan, ideologi penentangan terhadap poligami yang dianggap merendahkan derajat perempuan. Tapi justru tokoh emansipasi perempuan Indonesia itu bersedia untuk dinikah sebagai istri keempat oleh Bupati Rembang lebih kurang tahun 1903 itu. Jadi alangkah baiknya apabila kita memperingati Hari Kartini, kita juga mendalami kembali sejarah beliau, lalu kemudian mengkaji sejarah beliau, dan kita memikirkan secara kritis gitu, agar ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dan memberikan pencerahan kepada generasi muda, kepada para pelajar, kepada mahasiswa, sehingga apa yang diperjuangkan dari pengorbanan, pergerakan para tokoh-tokoh kita, dalam hal ini Raden Ajeng Kartini, itu senantiasa up to date, senantiasa relevan untuk kita teruskan perjuangannya di masa kini untuk kebaikan bangsa dan negara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.